Nah, ini Bapak dan Ibu ingin saya sharingkan. Apa 5 kebiasaan kecil kita? Mungkin Bapak dan Ibu sudah hafal semua Five Magic Rule. Pertama adalah makanlah ketika kita lapar. Hal ini bertujuan, salah satunya adalah supaya tidak ada namanya balas dendam. Seringkali kita berusaha untuk menahan lapar, menahan lapar, menahan lapar. Ah, belumlah, belum saatnya. Ah, belumlah saatnya, belumlah saatnya, belum jamnya, belum jamnya. Begitu kita sudah makan, biasanya kita kalah, Bapak dan Ibu. Misalnya seharian kita dipaksa puasa nih. Kita puasa seharian. Kita baru boleh makan misalnya jam 7 malam misalnya. Begitu jam 6, apa yang ada di pikiran kita? Nanti makan apa ya? Nanti mau minum apa ya? Begitu kita sampai ke tempat makan, ke rumah makan, kita tidak bisa fokus dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita langsung, kita mau pesan ini. Kemudian ketika kita sudah selesai makan, kita melihat ada, misalnya ada es dawet atau es cendol gitu, atau jus alpukat, atau apapun dan minuman atau makanan yang Bapak dan Ibu sukai. Ah, saya hari ini kan sudah puasa, berarti kalori saya sedikit kok. Berarti saya boleh ya makan dan makan. Itu yang membuat balas dendam itu sehingga kalori yang di pikiran kita adalah kita sudah defisit kalori. Namun kenyataannya belum tentu seperti itu. Dengan intake yang kita makan, dengan makanan kita terus-menerus kita cari, kita makan terus-menerus. Dalam kondisi, ah saya kan sudah tidak makan seharian, ah ini kan cuma sedikit. Nah ini yang menjadi beban. Ini yang disebut dengan balas dendam. Makan karena balas dendam itu akan menimbulkan sebuah efek yaitu penyesalan. Ada rasa menyesal di akhir setelah kita makan banyak. Setelah kita kekenyangan, aduh, selesai ya. Aduh kok gua makan ini ya? Nah, harusnya nggak usah makan ini. Banyak ini saya makannya. Oleh karena itu, di dalam mainstream, ketika kita memang merasa lapar, kita tidak usah untuk makan. Namun, dengan catatan, laparnya adalah lapar fisik, bukan lapar emosi. Kebiasaan kecil yang kedua adalah makan yang benar-benar diinginkan. Nah, ini sering kali, kebetulan saya juga mengajar di dunia pendidikan. Saya sering kali mengamati banyak sekali anak ketika makan, membuka bekalnya, makanan itu misalnya dia dibawain ayam goreng. Ayam goreng ini kan ada kulitnya, ada dagingnya. Kebanyakan anak kulitnya dimakan terakhir. Dia makan dagingnya dulu. Dia makan nasinya dulu. Terus saya tanya salah satunya, kenapa kok dimakan terakhir kulitnya? Karena paling enak. Jadi saya save the best for the last. Wih, anak kelas 6 SD ini jago nih, save the best for the last ini. Kemudian saya coba, Bu, Pak. Beberapa hari kemudian, anak yang sama bawa ayam yang sama. Saya tanya, coba kamu sekarang makan kulitnya dulu. Enggak mau. Dia panggil saya mister. Enggak mau, mister. Itu kan kesukaanku. Itu terakhir aja. Coba makan dulu. Bro, kenapa? Coba makan dulu kulitnya. Kemudian dia nurut, dia coba makan. Dan Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Setelah dia makan kulitnya, habis dia menjadi tidak terlalu tertarik dengan sisanya. Sehingga dia yang awal di pertemuan sebelumnya itu dia habis. Makanannya nasinya, ayamnya, kulitnya. Sekarang nasinya yang tersisa. Karena dia ternyata paling tidak suka nasi. Jadi ketika sifat naluri manusia adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, value-nya akan turun. Sama seperti kita kepingin HP, iPhone 17 Pro Max. Sebelum kita punya, itu rasanya tuh pengen banget ya, di orange tuh bagus, wih, menyala gitu. Tapi setelah kita punya, apa yang Bapak dan Ibu lakukan? Apakah tiap hari masih disayang-sayang? Setelah jalan 2 bulan, 3 bulan, sudah mulai taruhnya sembarangan. Sudah ada yang jatuh. Itu value. Jadi ketika kita makan yang benar-benar diinginkan, itu membuat kita menjadi tidak lagi terlalu excited dengan makanan yang tersisa. Kemudian ketiga adalah makan dengan sadar, Bapak dan Ibu. Seringkali kita makan, apalagi seperti saya makan itu selalu kebanyakan bersama dengan teman-teman atau dengan relasi-relasi gitu ya. Kita tuh makan sambil diajak ngomong. Iya, ini tajur apa aja tuh gimana ya? Iya, gini, iya begitu, iya begitu. Akhirnya nggak kerasa, kita tidak bisa membaca dan tidak bisa merasakan sinyal netral yang muncul di dalam diri kita. Kita tidak bisa merasakan apakah ini sudah cukup untuk kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kenapa di bioskop itu kalau dia jual popcorn, dia menyediakan kemasan yang jumbo yang besar. Awalnya ketika kita beli itu, kita kan merasa, ah ini nggak akan habis ini, banyak ini. Kamu kok belinya banyak sih? Beli yang kecil aja. Tapi kenyataannya Bapak dan Ibu, ketika kita nonton, kita lagi menikmati film, kita makan popcorn tanpa sadar, habis Bapak dan Ibu. Inilah kenapa di dalam mainstream, makan itu harus dengan sadar. Bagaimana caranya? Makan dengan sadar adalah, yang pertama, kita fokus dengan makanan. Tidak dengan ngobrol, tidak dengan gadget, tidak juga dengan movie. Kemudian yang kedua adalah, ketika kita makan dengan sadar, lepaskan garpu dan sendok yang kita pegang. Kalau kita megang terus garpu dan sendok selama kita makan, kita akan cenderung menjadi lebih impulsif ketika makan. Ini sedikit tipsnya. Kemudian keempat adalah berhenti di saat netral. Mungkin di sini sudah banyak yang paham netral itu seperti apa. Bapak dan Ibu, seringkali masih kita itu makan, ini saya sebenarnya sudah kenyang atau belum ya?
ini sebenarnya saya sudah cukup atau belum ya? Masih muncul rasa kegalauan. Tapi nanti kalau kurang, malam udah gak ada makanan, tambah 2 sendok lagi, kan cuma 2 sendok. Nah, disinilah Bapak dan Ibu, berarti di saat netral adalah ketika sinyal lapar fisik itu mulai hilang, dan tubuh itu sebetulnya masih bisa diberi makan. Sebetulnya masih mau untuk makan, tapi karena gejala sinyal lapar fisik itu sudah hilang, dan tubuh sudah punya tenaga untuk melakukan aktivitas, maka disitulah kita harus berhenti. Kenapa kok di netral? Kenapa kok tidak dikenyang? Karena setelah di netral, kita berhenti, beberapa menit kemudian dia akan menjadi kenyang. Tapi kalau kita berhenti di kenyang, beberapa menit kemudian kita akan menjadi sangat kekenyangan. Akhirnya apa? Gejala apa yang sering muncul ketika kita makan terlalu kenyang? Satu, perut kita terasanya adalah penuh. Kemudian kedua, mengantuk. Kemudian yang ketiga adalah malas, lebih tidak excited lagi, menjadi lebih lemas. Kenapa? Karena tubuh fokus menyerap nutrisi yang terlalu banyak yang masuk ke dalam perut. Oleh karena itu, penting sekali Bapak dan Ibu belajar mengenali sinyal lapar fisik supaya kita bisa tahu kita harus berhentinya di netral. Kemudian yang kelima adalah tingkatkan jumlah langkah kaki. Jadi persepsi orang olahraga harus nge-gym, olahraga harus ikut pusat kebugaran tertentu. Namun olahraga bisa dimulai dari memperbanyak langkah kaki. Mungkin Bapak dan Ibu apabila tinggal di apartemen atau ketika kita berkunjung ke mall atau pusat pembelanjaan, carilah parkir yang jauh dari pintu. Nah, ini kan kita sudah berjalan. Dari yang awalnya kita cari selalu di dekatnya pintu masuk, kita agak jauh. Menambah jumlah langkah kaki. Apakah bisa kita satu hari langsung jalan 10.000, 20.000 langkah? Jawabannya adalah tidak bisa. Kalau Bapak dan Ibu paksakan satu hari jalan langsung segitu, secara Ibu tidak pernah berjalan sebelumnya, maka yang terjadi adalah tubuh mengalami over exhausted. Oleh karena itu, disarankan adalah dimulai dari langkah kecil dulu. Misalnya sehari 3.000, kemudian besoknya nambah 3.100, terus, 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 sampai di titik kita merasa nyaman, yaitu saat ini, hari ini saya rata-rata saya masih di sekitar 8.000 sampai 10.000. Karena saya aktivitasnya tambah banyak sekarang. Jadi saya waktu untuk olahraga itu berkurang. Tapi saya rata-rata tetap paksakan di jam saya harus 8.000 sampai 10.000. Pulang, saya angkat beban, Bapak dan Ibu. Saya punya barbel 5 kiloan dulu, saya angkat beban. Ya bukan yang sampai pakai PT itu bukan, tapi hanya untuk menambah dan menjaga muscle atau massa otot saya supaya tidak mengalami itu degradasi tadi. Jadi olahraga itu bisa dimulai segera hari ini juga. Tidak perlu menunggu besok. Tidak perlu harus menggunakan pakaian tertentu. Tidak perlu harus mencari komunitas. Kita bisa coba dulu. Biasanya ketika saya jalan pagi itu, saya sambil menikmati udara pagi, saya melihat matahari terbit, itu saya merasa bersyukur terberkati sekali. Saya hari ini masih bisa bernafas, saya masih bisa menghirup udara pagi yang bersih, saya masih bisa melihat bagaimana dunia ini berputar. Jadi di situ ada sesi di mana saya tuh lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yaitu bersyukur itu. Demikian yang bisa saya sharingkan, kurang lebihnya nanti mungkin bisa disambung dengan sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke kelas. Terima kasih.